Oka syedara dalam agampo payot tangalo agelanto suai ada dengan hukum betapa tudung tak payun kena bamajan. Siapa saja boleh masuk. Mau dari daerah mana, silakan masuk. Tidak ada sesuatu yang bisa mengontrol di sana. Dan oleh karena itu kami juga mengamati, artinya bukan mengamati. Sebenarnya kami mengamati itu bukan karena kami ingin mengamati, tapi terlihat oleh di depan mata kami banyak hal yang tumpang tindih. Benar seperti bapak-bapak sekalian tadi menyampaikan, ternyata yang terjadi sesungguhnya adalah tata kelola yang tidak terjadi dengan baik. Dan kami melihat bahwa banyak departemen yang datang ke sana. Kami masuk ke desa-desa yang kurang lebih sebenarnya kami sudah masuk hampir sekitar 95 desa di sana. Ada desa yang hilang, yang kami datang hari ini, besoknya ada departemen, sesuatu departemen yang datang, besoknya ada yang lain, kemudian ya sudah pergi saja besoknya tanpa ada apa yang menjadi konsentrasi, kami nggak tahu. Kami kembali lagi ternyata masih seperti itu. Nah, di situasi yang lain kami menyampaikan bahwa di samping manusia tadi, faktor ekonomi yang kami lihat langsung adalah bahwa memang sawah yang menjadi bagian dari lokasi-lokasi yang menjadi bencana tadi itu semuanya sudah tidak bisa terpergunakan kembali. Itu semuanya sawah sudah menjadi gunung Sahara yang kemudian boleh kita sebut demikian karena itu menjadi tanah liat yang tinggi yang hari ini karena di sana suhunya sekitar 30-31 derajat itu berdebu luar biasa sekali. Dan kami datang kembali pada saat kami akan kembali ke Jakarta, padi-padi yang tadinya sudah tertutup semuanya itu sudah muncul satu persatu. Itu ada setinggi 50 cm dan kami nggak tahu itu. Yang kami ingin sampaikan bahwa masyarakat menyebutnya itu padesok, tidak jadi padi. Dan yang kami tidak sanggup membayangkan juga bahwa sebenarnya di Aceh itu kan hari ini adalah universitas terbanyak di Sumatera itu adalah di Aceh. Dan kami berkomunikasi banyak juga dengan sebutlah ahli-ahli akademis, termasuk dengan rektor Unimal dan sebagainya. Dan kami hari ini termasuk prihatin kenapa misalnya dalam hal itu bencana tanah yang demikian itu tidak ada semacam penelitian apa yang sudah harusnya timbul hari ini. Ini apa yang harus dilakukan itu tidak kami baca. Kami mengharap itu menjadi sesuatu yang ada tindak lanjutnya, harusnya ada penelitian dan sebagainya. Mau diapain kemudian? Nah, satu lagi yang ingin kami usulkan dari kami bersama peduli adalah untuk supaya tumpang tindih ini tidak terjadi, walaupun hari ini sudah 2 bulan, harusnya kami berpikir itu seharusnya pada saat sebelum rekonstruksi ini sudah terjadi. Tetapi oke lah, kita baru bertemu hari ini, kemudian kita mencoba apa yang harus kita lakukan. Artinya tata kelola ini memang harus dibenerin dan harus ada institusi tersendiri. Kami menyampaikan dan kami melihat bahwa hari ini ada Satgas. Kami tidak terlalu tahu bahwa Satgas sendiri, Pak Sapitra dalam hal ini, apakah memiliki ibaratnya nomenklatur sendiri misalnya, apakah memiliki rekening sendiri dengan kelolaan dana yang sedemikian banyak itu, apakah kelolaan dana dari pusat atau nanti akan menjadi rekening seperti bagi pemerintah Aceh sehingga ini bisa berputar di Aceh. Ini menjadi usulan kami. Saya kira mempersingkat saja bahwa apa yang kami amati, kami rasakan di sana, kami sebenarnya sudah menulis di dalam satu bagian tertentu ada sekitar 255 halaman. Nanti kita bisa melihat bersama-sama karena terus terang kami adalah organisasi lokal kecil, tetapi kami berada di sana adalah sangat sungguh-sungguh dan kami akan melakukan tahap berikutnya. Sebagaimana kami bertemu dengan orang-orang banyak di sana, ada 4 hal yang mereka juga sampaikan yang kami petik sampai hari ini. Satu, pada saat masyarakat itu bahasa kita, pada saat itu masyarakat lebih banyak tahe bahasa Aceh ini. Kemudian bagian dari yang kami diskusikan dengan berbagai macam keadaan pada saat itu, mereka mengusulkan bagaimana kalau adinda-adinda ini memulai untuk melakukan
melakukan sebuah petisi. Karena pada saat rakyat Aceh pada saat itu tidak tahu menahu, mereka adalah orang yang paling tepat melakukan sesuatu pasti akan terjadi. Itu satu. Yang kedua, kami diusulkan bagaimana kalau Dinda ini melakukan secara lebih baik. Oke lah, saya kira nanti akan kami sampaikan saja. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papernya sudah kami terima, kami serahkan kepada nanti tim yang akan memberikan kesimpulan. Jadi nggak usah khawatir, kita sudah baca semuanya. Tadi disebutkan ekosida, itu sebenarnya sekarang ini adalah dekat dengan namanya genosida. Genosida itulah sebuah upaya sistematis menghancurkan sebagian atau seluruhnya sebuah ras atau suku. Kalau ekosida itulah untuk secara sistematis menghancurkan ekologi, ya. Seperti itulah kira-kira bandingannya. Ya. Jadi maksudnya itulah menarik juga nomenklaturnya. Nanti kita akan diskusikan hal tersebut lebih lanjut.